Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 22. Saat jam istirahat, kantin sekolah ramai sekali dikunjungi siswa. Mereka berebut tempat duduk. Para pelayan kantin ekstra sibuk melayani mereka. Di bawah sebatang pohon jambu, di atas sepasang meja yang disediakan untuk tamu-tamu yang senang dengan alam terbuka, nampak Ranti dan Riko sedang asik menikmati hidangan yang baru saja dihidangkan oleh pelayan kantin. Mereka sedang menikmati sepiring nasi goreng dengan segelas teh hangat. Bagaimana rasanya teh nasi goreng barusan? Riko membuka pembicaraan ketika ia telah meletakkan sendoknya di atas piring yang sudah kosong. Lumayan, yang penting kenyang. Kamu bisa nggak teh masak seperti ini? Ya, gimana ya? Aku nggak pandai masak. Emangnya kenapa? Enggak, kalau pandai masak nasi goreng kan besok nggak repot-repot lagi beli nasi goreng. Udah ada yang masakin. Bagai seorang pendekar sakti, tiba-tiba saja Pia telah duduk di hadapan mereka. Tampak Riko risih mendapatkan bahwa Pia telah duduk di antara mereka. Dia di dalam hati merasa terganggu dengan kedatangan Pia. Riko, kok cemberut? Nggak ada, biasa aja tuh. Nggak usah simpan-simpan, bilang aja terganggu. Pia nampak cuek saja, tidak mempedulikan, seolah-olah ia bicara kepada angin. Ada apa Pia? Ranti yang tak enak hati lalu mengajak Pia bicara. Enggak, cuma mastiin aja. Tumbuh satu. Lupa aku, Ran. Kok bisa lupa sih Pia? Itu karena aku terlalu gembira. Memangnya apa yang kau gembirakan? Iya, aku gembira melihat teman selalu bahagia. Siapa yang bahagia? Ya siapa lagi? Hilang Parlan, datang Riko. Hahaha. Pia pun berlalu dari hadapan mereka. Ranti menundukkan wajahnya seolah-olah ia ingin menghitung sisa-sisa nasi goreng yang tidak sempat masuk ke dalam mulutnya. Ti, ada apa? Kok sedih? Enggak, siapa yang sedih? Tuh, kok mukanya merah pula? Enggak, cuma mungkin lantaran kecapean semalam jalan jauh sama ibu. Oh, Riko menutup pembicaraannya ketika terdengar jauh dari sekolah bel telah berbunyi. Mereka berdua pun berlalu menuju ruang belajar yang tadi mereka tinggalkan setelah bel tanda istirahat berbunyi. Dalam perjalanan menuju ruang belajar, Ranti hanya diam saja berjalan di samping Riko. Di dalam hatinya terusik sebuah pertanyaan. Ada apa dengan hatiku ini? Kok tiba-tiba kecemasan, kegelisahan, desisnya diam. Ia ingat
kepada sahabat lamanya Parlan yang sekarang sudah tidak ada lagi di sekolah mereka. Ada kesedihan di dalam hatinya, tetapi kesedihan itu tertutupi oleh rasa malu atas perbuatan Parlan. Tetapi sebenarnya Ranti tidak begitu yakin dengan apa yang dilakukan Parlan. Namun melihat semua penduduk sudah begitu pasti menuduh Parlan, ia pun tidak bisa mengiyakan apa yang ada di dalam hatinya. Ia ikut-ikutan sependapat dengan orang-orang kampung lainnya bahwa benar Parlan telah mencuri uang masjid, bahwa Parlan telah melakukan pekerjaan yang sangat hina dan pantas ia mendapatkan hukuman, katanya di dalam hati. Sudah hampir bel tanda pelajaran untuk hari ini berakhir berbunyi. Namun Ranti belum bisa juga mengusir bayang-bayang Parlan dari ingatannya. Ia berusaha menutupi bayang-bayang itu dengan kehadiran Riko, namun ia tidak mampu. Tapi ia tidak mau menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada Riko yang sudah menjadi teman akrabnya beberapa minggu ini. Riko telah berhasil mengisi hari-harinya akhir-akhir ini. Riko juga telah berhasil memasuki hatinya sedikit. Tapi ia bingung apakah ia akan membuka pintu hatinya untuk Riko selebar-lebarnya atau hanya sedikit saja atau menutupnya kembali. Ia nampak gelisah sekali. Malam itu usai makan malam, Pak Musa, Bu Mira, dan Ranti duduk-duduk di serambi depan rumah mereka. Mereka ngobrol kesana kesini, tidak ada topik yang khusus yang mereka bicarakan. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar seseorang memberi salam. Pak Musa menjawab salam itu. Waalaikumsalam Nak Riko. Mari nak, mari gabung. Riko rupanya malam ini berkunjung ke rumah Ranti. Nah nih Nak Rantinya, silakan duduk. Bapak ada urusan sebentar ke belakang. Lah bapak ini, kata Ranti. Kemudian Bu Mira juga ikut suaminya ke belakang. Riko dan Ranti berdua tetap tinggal di serambi itu. Lama mereka membisu, namun kemudian Riko membuka pembicaraan. Tadi aku dari tempat Pak Ujang mengantar pesanan Bapak. Kulihat kalian di sini, makanya aku singgah. Kiranya mengganggu. Enggak, siapa bilang mengganggu? Tuh bapak ibu pergi. Itu namanya pengertian. Ranti tak mau kalah. Ngomong-ngomong, ada urusan apa? Ranti menyerang Riko dengan pertanyaan yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Riko. Enggak, cuma mau mampir aja, kangen. Baru siang tadi di sekolah setengah harian. Enggak, cuma mau duduk-duduk aja suntuk di rumah. Oh, kirain ada perlu, Ranti menambahkan. Tak lama terdengarlah dari masjid azan maghrib berkumandang. Darah di dada Ranti berdesir. Ingatannya melayang langsung kepada Parlan. Biasanya jika azan berkumandang, ia akan melihat Parlan lewat di muka rumahnya menuju masjid. Tapi sudah beberapa minggu ini
hal itu tidak pernah terjadi. Sementara temannya yang sekarang duduk di sampingnya tidak peduli sedikit pun dengan panggilan azan itu, membuat ia merasa risih juga karena selama ini ia terbiasa dengan parlan. Asal suara azan terdengar, tidak ada alasan apapun, parlan tetap bergerak menuju masjid. Sementara Riko seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah tidak mengerti, membuat hati Ranti tidak dapat melupakan parlan saat ini. Setidak-tidaknya menjelang seruan azan itu berhenti. Ranti kok diam? Ranti tetap membisu. Setelah suara azan itu berhenti, barulah ia memandang kepada Riko. Aku diam mendengarkan suara azan. Tidak baik bicara saat azan berkumandang. Oh ya Ranti, besok PR matematikanya sudah siap? Udah tuh, boleh pinjam ya? Perlu sekarang? Enggak, nanti aja. Kan belum pulang. Oh, sebentar ya aku ambilkan. Langsung Ranti berdiri menuju kamar tidurnya. Tak lama kemudian ia sudah datang lagi ke tempat duduk di mana Riko dari tadi menunggunya. Nah, ini sudah siap. Emangnya untuk diapain? Ya, aku tidak ngerti bagaimana cara pemecahan soalnya, Ranti. Mau nyontek bilang aja. Maaf, maksudku bilang aja. Aku ini kan nggak tahu apa-apa. Wajar kok dibilang begitu. Bukan kelepasan. Ranti nampak menyesal juga karena ia kelepasan ngomong. Sebenarnya ia tidak bermaksud untuk menyakiti hati sahabat barunya ini. Tapi selama ini lagi-lagi Parlan memberikan contoh. Ia tidak pernah memberikan contekan kepada Parlan. Malah Parlan lah yang sering memberikan contekan kepadanya. Di dalam hatinya berkecamuk. Makin yakinlah dia betapa dewasanya sang Parlan. Betapa nampak Ranti tidak bisa bicara apa-apa lagi. Dia kembali diam. Ranti, ini Parlan. Ngomong apa Ranti? Tidak. Kemarin Parlan mengajar aku cara mengerjanya seperti itu. Oh, jadi kamu sering belajar dengan Parlan ya? Iya, dulu dia sering mengajari aku persoalan-persoalan seperti itu. Memangnya kenapa? Enggak, ini kurang jelas. Ini huruf A, bukan. Itu X. Oh, ya deh. Nanti kuperhatikan di rumah baik-baik. Salin aja seperti apa yang ada di situ, kata Ranti sambil menutup buku yang ada di tangan Riko. Udah deh, tutup aja. Nanti di rumah baru. Gak enak orang lagi sholat. Aku masuk dulu. Riko, aku mau sholat. Ranti sudah tidak sabar lagi menahan kesedihannya, kerinduannya kepada Parlan. Termangu-mangu, Riko mau tak mau terpaksa meninggalkan rumah Ranti karena Ranti sudah tidak ada lagi di halaman depan. Ia sudah langsung memasuki kamarnya dan menutup pintu. Sementara Pak Musa dan Bu Mira tidak melihat kejadian ini karena mereka asik bercerita di belakang sana. Riko pun pergi meninggalkan rumah Ranti. Sementara di dalam kamar,
Ranti membolak-balikkan tubuhnya, menghilangkan ingatan-ingatannya akan Parlan. Namun nampaknya susah. Dicobanya memejamkan mata, namun ia tidak bisa. Ia terlalu ingat kepada Parlan, tetapi masyarakat sekelilingnya sangat membenci Parlan. Parlan telah dicap sebagai orang yang sangat hina. Makanya ia mencoba mendustai hatinya, tapi sering ia gagal. Bersambung.